Selamat datang di Sehari Cuan. Di hari ke-108 kita spill pendapatan dari affiliate tanpa iklan sama sekali, sudah jalan OTW 6 bulan dan tanpa ada libur upload. Jadi artinya konsisten untuk bikin video, konsisten upload video setiap hari, dan ini di 3 akun, 2 Shopee, 1 TikTok. Tujuan dari video ini tetap sama, biar kalian tetap punya gambaran ketika kalian ngelakuin affiliate, pengen coba affiliate, pengen tahu hasil dari affiliate. Nah, ini dia jawabannya. Tanpa ada iklan sama sekali, bikin video pakai HP, editnya juga pakai HP. Cuman jadwalku pakai laptop. Kalian bisa pakai HP. Jadi bukan alasan untuk bilang tidak bisa melakukan yang kulakukan. Ini gambaran untuk kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri kalau kalian ngelakuin affiliate. Dan pastinya kalian yang kerjanya gajinya nggak seberapa, menurut kalian, bukan menurut aku, menurut kalian, mungkin kalian mau coba affiliate biar ngebantu perekonomian kalian. Ini jawabannya. Dan untuk kalian yang lagi cari kerjaan, belum dapat sampai hari ini juga, dan pengen cari uang, kepikir untuk coba affiliate. Nah, ini juga jawabannya ketika kalian jalan 6 bulan, OTW 6 bulan ini, tanpa ada libur sama sekali. Sekali lagi, semuanya pakai HP ya. Edit pakai HP, ngetek video pakai HP, memori HP penuh, itu juga udah biasa. Kita bakal spill berapa pendapatannya secara real time. Shopee ada 2 ya. Jadi Shopee pertama di hari ke 108 ya. 108 ya, ini 108 ya. Di hari ke 108 itu adalah Rp31.112 saja. Kembali ke awal, apakah bagus? Nggak tahu, aku nggak tahu ini udah bisa dibilang kembali normal atau belum, nggak tahu ya. Kemarin 50, hari ini 30. Yap, dapatnya 31.112 dari Shopee pertama. Tapi Shopee ada 2 ya, makanya ini enaknya kalau sudah jalan 5 bulan. Kita nggak cuma di satu akun, satu video itu bisa 2 akun ya. Nah, untuk Shopee kedua, itu pendapatannya adalah di tanggal 17, Rp252.816. Ini validasi, bukan performa ya, validasi. Artinya yang jelas-jelas cair ke kita. 250 ditambah 30.000, hasilnya adalah 280 baru dari Shopee. Tapi belum sampai situ. Orang sebelah pulang kerja. Nah, belum sampai situ. Kita langsung ke tanggal 17-nya TikTok. Ya, karena bisa di TikTok juga. Jadi satu video itu bisa kita masukin ke TikTok 1, Shopee-nya 1. Untuk TikTok tanggal 17 yaitu Rp491.277. Kita totalin semuanya. Tadi 30.000 ditambah dengan 25 berarti 280.000 ditambah 490.000 ya. 9 tambah berapa? 5 ya? Tambah 8 berarti 7 ya. 4 tambah 2, 6, tambah 1 lagi 7. 770.000 di tanggal 17 Januari bersih yang ku dapatkan. Ini gambaran ketika kalian melakukan affiliate selama hampir 6 bulan tanpa ada absen upload yang dilakukan secara pakai HP ya. Ini hasilnya. Jadi udah dapet gambaran, sekali lagi 770.000 bisa kalian dapatkan kalau kalian ngelakuin hal yang sama sepertiku, yaitu upload setiap hari. Konsisten aja jawabannya. Yang pertama dilakukan bukanlah semangat untuk dapat yang banyak. Konsisten. Apapun itu, mimpi kalian, apapun yang kalian kerjakan, kalau kalian konsisten melakukannya, itu hasilnya pasti ada. Gak ada yang nol. Mau di pekerjaan apapun, termasuk affiliate. Dan kalau kalian cari kerjaan, cari uang, pengen cari yang menurut kalian bisa dikerjain sebagai sampingan, affiliate salah satu jawaban yang tepat untuk sekarang ini. Karena hasilnya sudah di 118 hari. 108 hari kita spill pendapatan. Itu semua tiap hari ku spill, itu adalah jawaban dari konsistensi. Lanjut ya, kita bakal spill sampel yang diperoleh. Jadi kalau kalian melakukan affiliate, itu bukan cuma dapat uang, tapi sampel juga, yaitu produk yang dikirim gratis ke rumah kalian karena kalian mempromosikan produk-produk. Jadi seller-seller pada mau, termasuk aku yang dapat sandal lagi. Yap,
gadget kok ke sandal? Pasti ada yang nanya gitu. Belakang kan gadget, kok bisa minta sandal? Ya karena aku sudah beralih dari dari kategori gadget, ku masukin dikit-dikit ke home living. Jadi dapat sandal juga. Harga sandalnya adalah 170.000. Jangan kaget, jelek-jelek begini ternyata sandal kesehatan. Jelek-jelek begini sandal kesehatan. Ini nggak jelek sih sebenarnya, bagus banget ya. Tuh, sandal kesehatan ya untuk orang tua. Ini kebesaran ukuran 43, 170.000 dapat secara gratis. Enak ya affiliate. Jadi kalian yang mau affiliate, entah itu kalian cari uangnya atau cari barangnya, itu semua bisa dapat selama kalian konsisten. Sekali lagi, konsisten. Langsung pegang gini, konsisten. Kalau kalian pemalas langsung gini lagi, konsisten. Jujur, konsisten itu banyak hasilnya. Termasuk channel ini. Kalau kalian sadar, 108 hari aku spill konsisten bikin pendapatan affiliate ini. Setiap kalian kata kunci di YouTube adalah pendapatan affiliate. Ada videoku yang muncul. Dan itu rata-rata hampir banyak videoku yang muncul daripada video lain. Hanya bermodal konsisten, bukan bermodal dari 0 ke 100 juta. Bukan dari itu yang muncul, tapi karena konsistensinya yang dilakukan terus-menerus. Upload tiap hari, rutin, hasilnya ada, mau di affiliate atau di YouTube. Lanjut ya, kita bakal jawab pertanyaan yang masuk. Sampel udah 180.000. Pendapatan hari ini tanggal 17 ya. 17 Januari tadi ya. Tuh, aku lupa kalau udah gini. Tanggal 17 Januari itu pendapatan 770.000. 770 ditambah 180 kita totalin aja, hasilnya adalah sekitar 950.000 rupiah, hampir 1 juta kalau kita nominalin semuanya ke dalam angka. Nah, kita bakal lanjut ke pertanyaan. Banyak banget pertanyaannya. Pertama, oke. Dari Sibda 22, benar banget, affiliate kalau jujur insya Allah berkah. Sunnah Rasul berdagang dengan jujur. Affiliate sama kayak kita dagangin barang orang. Kalau offline kayak SPG dan FPB. Bener. Ya, pedomanku adalah Rasulullah ya, Nabi Muhammad ya. Karena cara berdagangnya adalah jujur, tidak overclaim, dan juga sesuai aturan. Itu yang dianjurkan dalam Islam juga. Kalau kalian melakukan hal-hal yang dilakukan sama Rasulullah, insya Allah berkah semua. Bukan cuma berkah, tapi orang percaya sama kita. Itu yang harus dilakukan sama pedagang. Kalau gitu gimana dengan AI? AI juga sama. AI itu harus gimana pun kita bikin. Memang cara bikinnya gampang, cuman kita harus membuat prompt yang benar-benar serealistis mungkin seperti yang asli. Biar apa? Biar nggak ada dosanya di sana, karena kita muslim. Dan ini bakal, ya cari berkahnya aja sih kalau dagang itu, termasuk affiliate. Cari berkahnya aja. Yang berkah itu pasti bertahan, yang berkah itu pasti akan terus bertambah. Itu sudah pasti di dalam Islam. Lanjut ya. Dari Sandisa 4269, tapi bukan Islam aja. Orang Cina pun pakai cara yang sama. Temanku banyak Cina soalnya. Lanjut ya. Dari Sandisa 4269, Bang, kalau di TikTok tuh pas mau mulai, apakah bisa langsung posting produk atau harus ada posting keseharian dan lain-lain? TikTok itu untuk sekarang harus 600 follower dulu. Kalau sudah ada 600 follower, bisa dapat keranjang kuning. Kalau sudah dapat keranjang kuning, ya silahkan semuanya pakai keranjang kuning aja. Kok nggak sama seharian, nggak dicampur-campur? Alasannya sederhana, kita mau jualan, mau cari uang. Nah, kemudian ada pertanyaan biasa nih. Nah, kalau gitu kan yang nonton sedikit. Ya, memang seperti itulah. Kalau kalian pakai keranjang kuning, penontonnya akan di bawah 200 per video kalian. Kalau misalnya tembus 200, ada kemungkinan video kalian akan FYP dan banyak yang beli. Kalau video tanpa keranjang, itu memang didesain algoritmanya menambah penonton lebih dari 200 penonton. Itu sudah biasa. Jadi kalau sudah bisa keranjang kuning, silahkan keranjang kuning semua, nggak perlu lagi digabung-gabung. Lanjut ya. Itu jawabannya. Dari kawan Maybe, kasih emot doang, jadi aku nggak bisa balas apa ya di sini ya. Lanjut dari Hanif ya. Hanif Ukai Lamzar. Bang, kalau di Shopee satu item
bisa berapa tag video, tapi voice overnya beda, bisa gak bang? Kalau aku pribadi, satu produk bisa sampai ratusan video. Apakah voice overnya beda? Beda. Tiap video beda? Beda. Apakah satu produk bisa untuk toko lain? Jawabannya iya. Jadi walaupun misalnya kalian vacuum cleaner, apa yang ada aja ya. Ini bukan cuma satu toko yang jual, ada 5 toko. Ya sudah, tautin aja 5 tokonya, nggak masalah. Selama kalian sudah penuhi janji kalian dengan seller, kalau itu sampel gratis. Janjinya apa? Tergantung dengan apa yang kalian tulis sama seller. Misalnya dia minta 15 video, maka 15 video pertama adalah satu seller yang kasih sampel ini. Setelah janji kalian dengan seller selesai, maka kalian bebas membuat video untuk toko apapun. Yang pertama, selesaikan amanah, kedua baru posting untuk toko lain. Itu bisa, gak masalah. Apakah videonya boleh sama? Jawabannya lebih baik tidak, biar tidak kedepannya tidak kena pelanggaran peraturan. Peraturan di TikTok dan Shopee itu selalu berubah-ubah. Bahkan kalau dulu per 3 bulan, sekarang 1 bulan sekali juga berubah. Itu ya, bedain. Videonya dibedain, voice overnya dibedain. Voice over itu nggak sulit ya. Jadi kalian cuma bedain yang tadinya di video pertama tidak ada dan-nya, kalian masukin dan demikian, koma, itu bisa banget. Dan itu pastinya beda. Wah, tinggal 10%. Bentar ya, aku pasang ini power bank. Nah, itu jawabannya ya. Jadi boleh banget. Mana power bank ya? Oh, power bank ini. Nah, jadi boleh banget satu produk itu bisa ditaruh ke berbagai toko. Malah itu yang disaranin banget ya untuk kalian yang punya satu produk doang, seperti Romi Setiawan 1403 itu kan dibikin satu produk, aku masukin ke dalam beberapa toko. Gini dulu ya, karena sambil ini tinggal 10% soalnya. Lanjut ya, nggak masalah. Tapi kalau itu sampel, maka penuhi dulu janji kalian ke seller tersebut, baru kalian posting ke toko-toko lain. Lanjut ya. Dari Queen Deku, bisa ya punya 2 akun Shopee affiliate bang? Bisa, KTP-nya harus beda, NPWP harus beda, rekeningnya harus beda, itu bisa. Lanjut, dia ada nanya, oh enggak ya, segitu aja. Dari Asal Senang 123, bang mau lihat contoh schedule-nya dong yang di laptop, saya agak bingung atur waktu dan jadwalkan syuting, edit, sampai posting. Pertanyaan pertama, ini udah kujawab di video kemarin, tapi tetap ya kalau ada pertanyaan gini kita jawab. Pertanyaan pertama, posisi Asal Senang 123 ini karyawakah? Atau punya waktu luangkah seharian penuh? Atau kita sebut aja kreator pemula? Itu pilih dulu posisinya di mana. Kalau seorang karyawan, maka ini agak berat sedikit. Kalian harus maksain diri kalian setiap hari 4 jam per hari untuk bikin konten per hari. Dan di dalam satu minggu ada 7 hari, sisakan 2 hari untuk libur keluarga, atau untuk teman, atau untuk diri sendiri. Wajib hukumnya. Bukan karena kenapa, kan mau tiap hari, mau cepet dapat. Memang benar, kerja setiap hari hasilnya juga lebih banyak daripada yang libur-libur. Tapi semangatnya juga harus dijaga, mental harus dijaga, tidak jenuhnya juga dijaga. Semakin sering dilakukan, semakin jenuh. Jadi harus ada libur 2 hari. 4 jam per hari, artinya 5 hari. 5 hari itu 4 jam ya, berarti 4, 8, 12, 16, 20 jam. Berarti dalam 20 jam, pastikan dapat beberapa konten. Beberapa kontennya berapa? Saranku 30 konten. Dalam 5 hari itu harus ada 30 konten yang kalian bikin. Saranku seperti itu. Kalau nggak bisa gimana? Ya coba 20 konten. Jangan 10 ya. 5 hari dapat 10 konten itu apa? Apalagi 4 jam. Biar kalian bisa mengejar pemula lain. Pemula lain nggak bisa ngejar kalian. Itu dia yang kusaranin. Dan kalian lebih banyak videonya dibanding orang lain di produk itu. Lanjut ya. Kalau kalian misalnya, dan 2 hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jangan ya, itu kan hari kerja. Misalnya dari hari Sabtu kan libur kerja. Sabtu kalian pakai, Minggu kalian pakai, Senin kalian libur, Selasa libur, Rabu, Kamis, Jumat kalian kerjain affiliate. Nah, di hari Senin dan Selasa, selesai kalian pulang kerja, kalian jadwalin dah konten yang kalian bikin. Itu cara konsisten sebagai karyawan. Kalau ditanya caranya biar semangatnya nggak runtuh gimana? Ya pikirlah kalian pernah makan, pernah sesusah apa. Itu yang paling ini ya, worth it ya. Kalau aku pribadi selalu mikir,
waduh aku harus bayar ini, kata harus bayar orang tuaku 2 jutaan sebulan, rumah orang tua 1 jutaan. Kalau misalnya aku nggak kerja nanti gimana ya, kataku. Ya sandwich lah, kalau kalian misal sandwich sepertiku, ya pikirnya kayak gitu. Sedangkan kalian harus menikah, harus beli ini, pengen beli iPhone. Semangat itu tiba-tiba ada. Itu yang harus dilakukan. Kedua, kalau kalian affiliate full sepertiku, bukan creator ya, bukan affiliate ya. Jadi kalian harus 3 hari aja. Senin, Selasa, Rabu, itu pastikan bisa sampai 30 hingga 60 video. Senin 20, kalau aku pribadi, Senin 20, Selasa 20, Rabu 20, artinya 60 konten yang kuhasilkan dalam 3 hari. Kemudian 1 hari itu rencananya adalah 6 konten, berarti 60 bisa untuk 10 hari ke depan. Hari Kamisnya itu aku akan libur sama seperti karyawan tadi. Aku akan libur 1 hari untuk hari Kamis untuk menjadwalkan apa yang ku kontenin. Ya, jadi untuk hari Kamis aku bakal schedule semua yang sudah ku bikin dari hari Selasa sampai hari Rabu. Dan hari Jumat, Sabtu, Minggu aku mengerjakan tugas utamaku, yaitu YouTube. Pendapatanku di YouTube yang besar. Nah, disitulah aku bakal schedule juga untuk YouTube di hari Kamis. Hari Kamis itu bukan cuma schedule, itu sambil tidur-tiduran aku cari sampel barang-barang yang menurutku, wah ini bagus nih, aku minta seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Pokoknya bikin sesimpel mungkin, tapi kemungkinan besar bisa kalian lakukan. Karyawan memang harus lebih berusaha. Aku dulu juga gitu ya, awal-awal ya. Jadi nggak masalah. Lakuin aja. Ingat kalian pernah susah di bagian apa? Ingat masa susahnya. Pernah diselingkuhin nggak sama pacar karena kalian miskin? Sepertiku ya, pernah diselingkuhin karena baru resign, kemudian nggak ada uang. Nah, selingkuh. Kayak gitu. Itu harus diingat biar sakitnya itu jadi semangat. Obat untuk semangat. Lanjut ya. Dari bahasa Jepang. Oh ini nih. Aduh, si kucing yang hari Rabu itu. Alexit ya. 2023 pernah nyoba pas bulan puasa iseng-iseng bikin konten affiliate karena mau lebaran. Nyoba jualan mukena, cuman butuh seminggu kalau nggak salah. Lumayan ada yang nyantol videonya, ditonton beberapa ribu orang. Dan pas banget ada yang beli beberapa. Waktu itu komisi yang didapat kalau nggak salah ingat 80.000 lebih. Tapi setelah itu sulit FYP lagi, nggak dapat lagi. Akhirnya berhenti dah. Ya, ini contoh keberuntungan sesuai dengan timing atau event. Ini bukan cuma beruntung, dia sesuai dengan harinya. Ya, ini bukan cuma masalah beruntung, tapi dia pintar. Dia punya ide, coba affiliate, jual mukena, lagi lebaran nih. Itu adalah komponen-komponen yang bikin dia seberuntung itu. Jadi beruntung itu bukan karena sesuatu, beruntung itu karena dia dapat di timing yang pas. Mukena di saat lebaran, di saat Ramadan pasti kejual. Itu yang ku bilang, kejar Ramadan, kejar barang-barang untuk Ramadan. Pasti hasilnya juga sama kayak gini. Sayangnya di sini adalah FYP-nya tidak dipertahankan. Kita tahu ya cara pertahankan FYP gimana? Kita selalu ulang video barang tersebut, selalu kita videokan, kita tag ulang video, kemudian itulah salah satu cara untuk jaga FYP kita. Mau di TikTok, mau di Shopee. Lanjut ya. Ya udah bagus itu ya. Bayangin 80.000 komisi dalam 1 minggu udah pecah telur. Itu enaknya kalau kita ngejar lebaran. Ini pas banget waktunya untuk kalian gerak. Lanjut. Dari Roni Muhammad, Bang jual apa? Banyak yang ku jual, ada 100 lebih barang ya. Tapi yang ku ulang-ulang sampai ratusan video itu yang FYP aja. Pasti kalian bosen. Kalau kalian follow aku pasti bosen. Pasti yang keluar ini doang. Itu doang. Jamnya itu doang. Ya yang ini udah ratusan 300 lebih videonya mungkin ya. Itu doang. Itulah caraku jaga FYP. Itu caraku jaga FYP. Lanjut. Dari Dovmi Pabuaran, Bang mau tanya dong. Di video Abang ke 104 bilang jadwal upload dan posting di TikTok Abang posting cukup 6 video. Yang mau aku tanyain tuh khususnya TikTok. Biasanya Abang kalau posting dijadwalkan jeda berapa jam Bang untuk satu video ke video lain selanjutnya dan seterusnya. Apakah langsung ke 6 videonya diupload sekaligus ke TikTok? Semoga dijawab. Makasih Bang.
Terus ditanya lagi sama Tawagaren, pertanyaan yang sama mohon dijawab Bang. Ini bebas ya sebenarnya, tapi aku pribadi akan menyesuaikan jamku dengan analisa dari akunku. Setiap orang punya, karena kalau kalian lihat di TikTok kalian, itu kan ada jadwal penonton kalian yang lagi buka TikTok di jam berapa aja. Nah, aku pribadi juga ikut jadwal yang ada di akunku. Aku pribadi kan ada 6. Jadi pagi itu kurasa setiap orang pagi itu jarang buka TikTok karena orang akan pergi kerja. Karena targetku adalah orang yang punya uang. Yang punya uang pastinya yang bekerja, yang umurnya sekitar 20 sampai 40 tahun. Mereka pasti kerja, nggak sempat buka TikTok. Makanya aku cuman posting satu konten. Nah, siang itu adalah saat libur, saat lagi istirahat dan lagi males-malesnya kerja. Biasa kita bakal scroll TikTok karena kebiasaanku sebagai karyawan juga gitu. Setelah mau jam istirahat, aku akan buka HP dan lihat-lihat sosmed. Nah, di siang itu aku akan upload 2 video. Di sore, di saat orang pulang, itu aku akan upload 1 video. Malam, ketika orang sudah sampai rumah dan gak ada kerjaan setelah makan, mereka akan scroll sambil nonton. Itu 2 video lagi, jadi total 6 video. Apakah bisa langsung semuanya di-upload? Jawabannya bisa juga. Apakah ada perbedaan antara yang schedule seperti dijadwalin atau yang langsung di-upload 6-6-nya sekaligus di satu waktu? Jawabannya nggak ada beda. Jadi bebas mau yang mana. Kenapa aku ambil yang schedule atau yang dijadwalkan per jam? Karena udah terbiasa aja. Jawabannya itu. Terbiasa dari bulan lalu. Jadi udah jalan 6 bulan, udah terbiasa, ya sudah, kulakuin aja. Karena nggak ada yang salah dari keduanya. Bebas mau yang mana. Lanjut ya. Mana lagi nih? Dari motivasi Urang 5590. Urang ini biasa orang Padang nih, orang Minang. Lanjut, saya berhenti semenjak ada kebijakan baru suruh masukin data NPWP karena saya belum punya NPWP. Tapi waktu itu penghasilan saya belum gede, sebulan baru dapat 70 sampai 80 ribu. Tapi sebenarnya udah ada kemajuan karena sebelumnya 5 bulan cuma dapat 55 ribu. Sayang banget. Ini kayaknya masih kecil ya, belum punya NPWP ya, masih sekolah nih. Pakai data orang tua, udah gitu aja, pakai data orang tua. NPWP orang tua, nggak pintar cara bikin NPWP, datang ke KPP, Bang, daftar NPWP, tapi siap-siap antri. Jujur, bosan banget antri di sana. Atau pakai jasa, tapi aku nggak punya datanya. Jasa NPWP itu 50 ribu harganya. Pakai gitu aja, sayang. Ini udah pintar dapat uang dari affiliate, nggak dilanjutin, itu sayang banget. Lanjut ya. Daripada nggak dapat uang, mending berkorban sedikit. Waktu doang yang dikorbanin, bukan sesuatu yang berharga. Waktu yang dikorbanin nggak seberapa, tapi bisa mendapatkan uang. Itu yang dikorbanin, waktu itu nggak seberapa dibanding uang yang kalian dapat untuk kedepannya. Kalau kalian urus NPWP. Lanjut ya. Dari Fingnaci 29. Bang, katanya kamu schedule via laptop. Nah, itu cara jadwalin gimana ya? Dan apakah akun TikTok di login juga di HP apa di laptop saja? Satu akun aku login ke 3 device, 2 HP, 1 laptop. Apakah cara schedule di laptop itu gampang? Jawabannya gampang, lebih gampang dari HP. Karena kita nggak perlu simpan di draft, nggak perlu lagi bingung semuanya. Pokoknya pakai laptop tuh lebih gampang. Tutorialnya banyak ya di YouTube, jadi tinggal coba aja. Di sini aku nggak bakal kasih tutorialnya, banyak tutorialnya, semua benar. Lebih mudahkah dari HP? Jawabannya ya, kalau biasa pakai laptop lebih mudah pakai laptop. Kalau biasa pakai HP lebih mudah pakai HP. Kalau aku pribadi lebih suka pakai laptop karena aku langsung buka ChatGPT di situ untuk prompt hashtagnya apa. Kalau mau kata kunci promptnya itu juga bisa, nanti komentar lagi aja. Dan kemungkinan kalau ada pertanyaan itu bakal aku masukin di deskripsi video berikutnya. Oke, lanjut ya. Loginnya 3 device, 2 HP, 1 laptop. Nggak masalah sama sekali. Lanjut dari Nusuk Haromain. Maksudnya tanpa iklan itu apa, Gan? Jadi di TikTok itu sama dengan ini. Kalau kita bikin video pengen laku, kan biasa kita iklan. Iklan itu biar datang traffic. Nah, di sini aku sudah 5 bulan OTW 6 ya. Itu tanpa iklan. Kita cuman bermodal konsisten.
Itu yang kuajarin. Jadi kalau kalian pikir, wah harus iklan nih biar dapat, enggak. Karena 108 hari kita bikin video ini tanpa iklan, semuanya worth it. Mau itu di Shopee, di TikTok, hasilnya ada tanpa iklan. Jadi sebenarnya ada yang pakai iklan, ada yang enggak. Di sini kuajarin tanpa iklan, bermodal konsistensi. Lanjut ya. Dari Boobs, akun bro ini apa guys? Kemudian Boobs lagi, akunnya apa bang? Mau lihat kualitas kontennya. Mana tadi? Gimana bang? Oke. Ini ya. Akun utamanya Reviewholic. Kualitasnya biasa aja. Biasa aja. Tuh. Kontennya biasa aja. Yang FYP ini apalagi dibikin di rumah orang tua tuh. Pakai kamera, jadi bukan hal-hal yang pakai HP ya, bukan pakai kamera. Jadi bukan sesuatu yang nggak bisa kalian kejar cara yang ku bikin ini. Kualitasnya biasa aja. Reviewholic. Udah sering ku spill akunnya. Lanjut ya. Dari Windy Apri. Bang, penghasilan segitu ada live gak? Kalau ada, tiap hari jam berapa? Gak ada. Makanya aku bilang ini bisa banget untuk kalian yang udah kerja. Kalau live, itu kalian nggak bisa berkembang. Ini jujur ya, aku sudah pernah live ya. Tahun lalu, itu nggak konsisten seperti ini. Aku coba live, pendapatanku adalah hampir 1 juta per hari. Tapi apa yang ku dapatkan tidak ada sama sekali. Hanya berharap dari live itu saja. Kemudian, kok seperti itu? Iya, karena live memakan waktu banget, jadi nggak bisa bikin konten, nggak bisa istirahat. Setiap mau libur, kita kepikiran, wah hari ini nggak bakal dapat uang, karena kita cuman berharap dari live aja. Makanya aku pindah ke video, aku bikin konsistensi seperti ini, jalan 6 bulan, hasilnya lebih dari live. Walaupun, iya badanku lebih berisi sekarang daripada saat live. Live kurus banget aku, karena habis waktu untuk live. Wah, aku harus live gitu. Kalau nggak live, aku nggak dapat uang. Itu pasti ada pikiran seperti itu. Dan aku tidak live sama sekali, kecuali untuk persyaratan naik level ya. Di TikTok kan harus ada live berapa kali. Nah, itu aku ikutin. Paling live-nya juga cuma ngobrol-ngobrol doang, nggak ada yang nonton. Lanjut ya. Dari Wenianto R8R. Spill cara dapetin 600 follower di TikTok bang. Kalau kita beli follower biar cepet, ngaruh nggak sama performa? Jawabannya, kalau beli follower, pastikan kalian tahu follower yang kalian beli adalah follower asli, bukan bot. Itu yang pertama. Kedua, kalau beli follower, jangan tiba-tiba banyak. Karena bakal ketahuan sama TikTok, keranjang kuningnya nggak bakal ada, bakal ketahuan. Kalau itu bot dan itu tiba-tiba naik drastis, bakal ketahuan. Kalau misalnya iklan, itu lebih kusaranin. Kalau untuk wanita, paling gampangnya adalah pakai filter biar kelihatan cantik, kemudian foto-foto aja, pap banyak-banyak, upload ke TikTok dalam bentuk slide. Itu biasa nggak nyampe 2 minggu dan 600 follower. Terus gimana untuk cowok? Nggak tahu, aku sampai sekarang nggak tahu caranya untuk dapat 600 follower kalau kalian adalah cowok. Karena caraku pribadi sudah tidak bisa digunakan per tanggal 19 kemarin. Tuh, 28 menit habis cuman untuk jawab komentar aja. 28 menit. Lanjut ya, dari Agus Yuson Maulidi 6689. View saya 0 di Shopee. Gimana itu kak? Gara-gara berhenti upload hampir 2 bulan. Gak apa-apa, 6 bulan. OTW 6 bulan ini setiap hari upload, videoku juga 0. Bagian yang hari ini ku upload 0, yang kemarin ku upload juga 0101. Gak apa-apa, tapi yang diubah adalah jangan berhenti mulai hari ini. Per hari ini selalu upload video Shopee. Memang 0, itu sudah dirasain sama semua orang. Tapi maaf ya, angelnya seperti ini karena baterai HP-nya habis tadi. Gak apa-apa, jangan overthinking. Biasanya ini karena tiap ada waktu buka Shopee video, pasti itu. Jadi jangan dibuka lagi ya. Setelah upload tinggalin. Setelah upload tinggalin. Banyak hal lain yang bisa dilakukan selain memantau affiliate. Banyak hal lain yang bisa dilakukan. Lanjut. Dari Saiful Musta, ini terakhir mungkin ya. Dari Saiful Musta, di sini saya cuma ingin mengucapkan terima kasih banyak bang. Jujur channel ini sangat memotivasi saya hingga saat ini.
awal Desember kemarin, saat saya sedang benar-benar jenuh dengan rutinitas, video abang rasanya memberikan dorongan semangat baru. Saya beranikan diri mencoba affiliate TikTok dan alhamdulillah akhirnya pecah telur. Walaupun Desember baru 80 ribuan dan bulan ini naik jadi 120 ribu. Saya sangat bersyukur melihat progresnya. Mohon doanya semoga kita semua semakin sukses di jalan ini. Nah, ini dari Prayuda dibalas 80.000 dan 120.000 itu per hari ya bang. Lumayan itu, semangat bang. Alhamdulillah ada hasilnya dari video yang kita bikin dalam 108 hari. Ini worth it banget nih orangnya. Bulan ini belum akhir bulan dia sudah dapat 120.000. Jadi apalagi yang kalian jadikan alasan untuk tidak mulai per malam ini kalau kalian tonton malam, atau per hari ini kalau kalian tonton pagi? Apa yang bikin kalian alasan kalian gak nyoba? Ya udah, langsung gerak aja mulai hari ini. Setelah video ini ditonton, langsung gerak aja. Nggak perlu lagi mikir-mikir besok aku bakal gerak. Enggak, hari ini jam ini juga gerak. Semakin banyak alasan, semakin tidak bergerak. Apalagi affiliate itu gampang. Ini buktinya dia udah bisa, berhasil. Dia bosen nyoba affiliate, berhasil. Bahkan Januari belum nyampe akhir bulan, dia udah dapat 120 ribu. Lumayan kalau kalian pakai uang ini untuk jajan. Jujur ini lumayan, dan ini progresnya terus naik kelihatan ke depannya. Ini mah bisa lebih dari aku ya kayaknya dalam 5 bulan ya. Semangat ya, kita doain ya. Dan kalian juga bisa. Nah lanjut, terakhir, 31. Oh ya, ini yang terakhir nih. Tumbelnya bikin lebih menarik bang, biar makin banyak orang yang klik terus bisa belajar dan bertumbuh juga. Amin ya, pelan-pelan. Ada saran nggak belajar di mana bikin tumbel YouTube? Jujur aku nggak pernah bikin tumbel, aku nggak tahu tips trik bikin tumbel yang bagus gimana untuk YouTube. Dan kalau bisa, aku mau belajar dari orang yang nggak ada overclaimnya. Nah itu dia, kalau bisa yang kayak gitu. Kalau ada, ini ya, tolong kasih tahu ya. Aku pribadi nggak tahu harus belajar di mana masalah YouTube ini. Cuman upload doang. Nah, itu dia. Untuk hari ini, 31 menit lagi habis cuman untuk jawab pertanyaan. Tapi semoga di semua pertanyaan ini ada 1 atau 2 yang ketolong ya dari jawaban yang ku kasih. Dan semoga kalian bisa juga mendapatkan seperti si Saiful Mustah. Biar kalian juga semangat. Ingat, daripada menghabiskan waktu joget TikTok nggak jelas, mending joget TikToknya kita ubah ke keranjang kuning. Daripada kita nggak dapat uang, cuman ngobrol nongkrong doang, ya, kita bisa bikin nongkrong kita itu berkeranjang kuning bersama teman-teman. Itu yang paling penting, karena uang itu sekarang penting banget. Apalagi untuk kalian yang punya niatan, entah itu beli apa, entah itu umroh, ya sudah kerja lebih banyak. Kemudian kalau berpikir, mungkin aku coba affiliate, ya sudah coba affiliate. Jangan cuma dicoba, tapi mulai konsistensinya itu. Memang konsistensi itu sulit, tapi kalau sudah terbiasa, kalian bakal dapat hasil yang lebih dari aku. Aku cuma dapat 770.000 tanggal 17. Kalian bisa 1 juta kalau sudah jalan 6 bulan berturut-turut. Nah itu aja untuk hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan tanya lagi. Antri ya, sekali lagi antri dijawab karena komentarnya makin banyak. Dan tetap aku minta maaf karena dari awal kita bikin video itu nggak pernah kepikiran akan sampai di atas 20 menit. Pertama kupikir video yang kubikin hanya akan berkisar di angka 20 menit ke bawah. Ternyata komentar banyak juga orang yang punya problem yang harus dijawab. Jadi ya seperti ini. Kita bakal lanjut ke hari 109 tentunya. Kalau ada pertanyaan tanya aja. Kalau sudah ku jawab, videonya sudah ke-upload, bakal ku kasih tahu di komentar kalian. Nah kita lanjut ke 109.